balik keheningan langit biru dan puncak bersalju yang menjulang tinggi, serta desa kecil yang tampak damai di kaki bukit, tersembunyi sebuah ritme hidup yang keras, namun teratur. Musim berganti tanpa kompromi, dan perubahan iklim mulai mengguncang akar lanskap yang dulu dianggap abadi. Disinilah, di antara gletser yang surut dan desa-desa yang bertahan di lereng curam, pegunungan Alpen menjadi peringatan yang tenang tentang waktu, keseimbangan, dan bagaimana manusia belajar hidup tanpa merasa menguasai. Dibentuk jutaan tahun lalu dari tabrakan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia, Alpen adalah hasil dari kekuatan bumi yang mendorong batuan ke langit. Proses ini lambat, nyaris tak terasa, namun hasilnya adalah bentang alam yang nyaris sempurna, tajam, kokoh, dan memikat. Di bawah permukaan, gunung-gunung ini masih bergerak, bukan dalam kecepatan manusia, tapi dalam napas bumi yang panjang. Geologi di sini bukan sekadar pelajaran, tapi warisan. Struktur batuan menentukan di mana desa bisa berdiri, air bisa mengalir, dan kehidupan bisa tumbuh. Dari jurang-jurang dalam hingga danau glasial yang sunyi, setiap elemen adalah bagian dari harmoni yang tidak pernah dibentuk oleh tangan manusia, melainkan oleh kesabaran alam. Swiss hidup dalam irama musim. Alpen adalah konduktor dari orkestra waktu yang teratur dan tegas. Musim semi membawa mekar liar yang menyapu lembah dan padang rumput tinggi. Domba dan sapi mulai dibawa naik ke dataran tinggi. Lonceng mereka berdenting dalam udara yang jernih. Musim panas menawarkan siang panjang dan langit yang bersih, saat para pendaki menapaki jalur-jalur kuno yang digunakan oleh para pemburu, petani, dan pengelana. Namun ketika musim dingin datang, gunung mengubah wajah. Lereng menjadi putih pekat. Salju menutup jalur, membungkam suara, dan menekan waktu menjadi lebih lambat. Dalam kondisi ekstrim ini, manusia belajar untuk merunduk, untuk menunggu. Karena di Alpen, tidak semua dapat dikendalikan. Disinilah manusia belajar disiplin melalui musim, dan kebijaksanaan melalui batasan. Desa-desa kecil seperti Muren, Wengen, atau Saasvi tidak dibangun untuk mencolok. Mereka tidak diciptakan untuk menjadi pusat perbelanjaan atau destinasi 1000 lampu. Mereka lahir dari kebutuhan, dibentuk oleh medan, dan dirawat oleh generasi. Rumah-rumah kayu berdiri bersahaja, banyak yang telah berusia ratusan tahun. Atapnya rendah untuk menahan salju, dindingnya tebal untuk menahan dingin. Waktu berjalan pelan di desa-desa Alpen. Bukan karena keterbelakangan, tapi karena pilihan. Pilihan untuk mempertahankan tradisi, untuk menghargai yang lokal. Keju yang dihasilkan di sini bukan sekadar produk. Ia adalah sejarah yang bisa dimakan. Begitu juga dengan arsitektur. Di masa kini, tentu saja Alpen tidak terlepas dari arus globalisasi. Pariwisata, terutama ski, menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Tapi Swiss berbeda dalam caranya memandang kemajuan. Di tempat lain, gunung bisa ditaklukkan oleh beton dan kabel. Tapi di Swiss, kemajuan dimodulasi. Teknologi hadir bukan untuk mendominasi, tapi untuk menyesuaikan. Kereta gigi menuju Jungfraujoch, gondola modern di Zermatt, atau sistem pengelolaan limbah di desa-desa kecil
adalah bukti bahwa kemajuan bisa dilakukan dengan rasa hormat terhadap alam. Tak ada gedung pencakar langit yang mengganggu siluet gunung. Tak ada jalan tol yang memotong padang rumput kuno. Karena di sini, gunung bukan tempat bermain. Ia adalah tempat belajar. Namun, bahkan tempat setangguh Alpen tidak kebal dari krisis. Gletser-gletser yang dulu abadi, kini mundur dengan kecepatan mengkhawatirkan. Sungai-sungai mengecil, dan keseimbangan ekologi mulai goyah. Pegunungan yang dulunya stabil, kini lebih rentan terhadap longsor dan badai. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga pada budaya. Petani kesulitan menyesuaikan musim tanam. Para pemilik pondok gunung harus merelokasi jalur pendakian karena es yang mencair. Di ketinggian yang membekukan suara, gunung tetap berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari kata. Suatu bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang cukup sabar untuk diam. Cukup rendah hati untuk mendengar. Setiap guratan di batu, setiap retakan es adalah kalimat dalam kitab besar waktu. Tertulis tanpa tinta, dibaca dengan rasa hormat. Terkadang, kabut turun lebih awal, seolah menyembunyikan dunia dari pandangan. Di momen-momen seperti itu, gunung menjadi ruang di antara kenyataan dan penglihatan. Sebuah wilayah liminal yang tak mengizinkan suara keras masuk. Ia menuntut tenang, bukan karena rapuh, tetapi karena hanya dalam tenang itulah gunung menunjukkan dirinya. Ada kekuatan yang tidak meledak, tidak meyakinkan dengan gegap gempita, tapi hadir dalam keteguhan. Pegunungan ini berdiri tanpa perlu menjelaskan keberadaannya. Tidak menjaring perhatian, tidak menjanjikan hiburan. Keberadaannya adalah pernyataan itu sendiri, bahwa yang agung tidak perlu ramai, bahwa yang dalam tidak perlu dijelaskan. Di sela-sela lereng yang sunyi, hewan liar melintas seperti bayangan waktu. Ibex, marmut, elang, semua bergerak mengikuti hukum kuno yang lebih tua dari kalender. Tidak tergesa, tidak menyimpang dari ritme alam. Dan dalam gerak mereka, tercermin keseimbangan yang belum sepenuhnya hilang, meskipun retaknya mulai terlihat. Seakan seluruh alam tahu bahwa keberlanjutan bukanlah tentang kekuasaan, melainkan keberimbangan. Di langit yang bersih, bintang menampakkan diri, seolah lebih dekat. Di sini, malam bukan ancaman, tapi pengingat bahwa gelap pun memiliki tempatnya. Seperti diam, seperti jeda, seperti luka yang tak bisa disembuhkan, tapi bisa dipahami. Waktu di pegunungan tidak berputar secepat di lembah. Ia mengalir perlahan, seperti air dari salju yang mencair. Tenang, bersih, dan pasti. Di balik segala kemajuan yang terus mengejar batas, pegunungan tetap menyimpan irama lama yang menolak dikejar. Mereka menjadi saksi bisu terhadap perubahan, tanpa berusaha menolak atau menyambutnya. Hanya diam, hanya mengingatkan. Dan meski banyak yang datang untuk menatap puncaknya, yang sejatinya ditinggalkan dalam hati adalah landscape sunyi itu sendiri. Bukan ketinggian yang paling berkesan, melainkan kehadiran. Bahwa ada tempat di dunia ini yang tidak tunduk pada keinginan manusia, yang menolak dikendalikan, yang berdiri bukan untuk dilihat, tapi untuk dimaknai.
Dalam dunia yang kian bising, gunung menjadi sejenis perlawanan pasif. Ia tidak membantah, tidak menentang. Ia hanya tetap. Dan dalam ketetapan itu, terkandung kekuatan yang tak bisa dipalsukan. Tak bisa diduplikasi oleh mesin atau sistem. Hanya bisa dirasakan dalam keberadaan yang utuh. Dalam bentang yang tak terganggu. Pegunungan Alpen Swiss adalah bukan hanya puncak dan lembah, salju dan batu, melainkan suatu bentuk dari kesadaran. Ia mengingatkan bahwa keagungan sejati tidak menguasai, tapi menopang. Tidak menaklukkan, tapi memelihara. Ia menjadi cermin bagi peradaban. Bukan untuk memperlihatkan wajah, tapi untuk mengungkap arah. Dan selama garis-garis puncaknya masih mengiris langit dengan diam yang agung, selama lembah-lembahnya masih bernapas dalam irama 4 musim, maka masih ada tempat di dunia ini yang memelihara kedalaman. Bukan sekadar keindahan yang terpampang, melainkan keteguhan yang tersembunyi. Di pagi hari, kabut menggantung rendah di antara lembah. Cahaya matahari belum penuh, hanya menyelinap perlahan dari balik punggung gunung. Tidak ada suara bising, hanya hembusan udara dingin dan langkah-langkah kecil manusia yang memulai hari lebih awal dari jam kota. Di tempat seperti ini, waktu tidak diukur dari jarum jam, tapi dari perubahan cahaya dan suhu. Penduduk di dataran tinggi tidak banyak bicara. Mungkin karena hidup di dekat gunung mengajarkan mereka bahwa tak semua hal harus dijelaskan. Mereka tahu kapan ladang harus dibuka, kapan ternak harus digiring turun, dan kapan cuaca tak bisa dilawan. Pengetahuan itu tidak datang dari sekolah, melainkan dari pengamatan panjang dan pengalaman yang terus diuji. Anak-anak tumbuh dengan ruang terbuka sebagai bagian dari hari-hari mereka. Mereka berjalan ke sekolah melalui jalur setapak yang membelah padang rumput, kadang menyeberangi sungai kecil yang airnya datang dari lelehan gletser. Tidak ada jalan pintas, tidak ada kemudahan buatan. Semua harus ditempuh apa adanya. Alam di pegunungan tidak memberi kemudahan, tapi juga tidak menghalangi. Ia menuntut perhatian, bukan kepatuhan. Dalam setiap tanjakan yang panjang, dalam cuaca yang berubah cepat, dalam kabut yang menutup pandangan, ada pelajaran tentang bagaimana menerima batas, tentang bagaimana menjadi cukup tanpa merasa lebih. Bangunan di desa-desa tetap sederhana, dinding-dinding kayu yang kokoh, atap rendah, dan jendela kecil yang menghadap lembah. Tidak ada yang mencolok, karena semua dibangun untuk bertahan, bukan untuk dipamerkan. Bahkan, modernisasi yang perlahan masuk ke desa tetap menyesuaikan diri. Tiang listrik tidak mengganggu pandangan. Saluran air disesuaikan dengan kontur, dan kendaraan tidak merusak tanah yang sudah ratusan tahun menopang kehidupan. Di malam hari, suhu turun cepat. Asap tipis keluar dari cerobong rumah. Lampu menyala secukupnya. Tidak ada hiruk-pikuk. Tidak ada suara mesin, hanya kesunyian yang memberi ruang bagi pikiran untuk tenang.